Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Revalina, kelas A3 Manajemen, MPM 20401414. Di sini saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Yang kedua, fungsi ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, sudut pandang apa saja yang dapat dilihat dari ragam bahasa. Yang keempat, kaidah ketatebahasaan. Poin pertama, apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakai yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Poin kedua, fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua ragam bahasa sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional ada 5 poin. Yang pertama, untuk menyatukan ribuan bahasa yang sangat bervariasi di negara Indonesia. Yang kedua, sebagai alat mempersatukan hubungan antara budaya serta regional. Yang ketiga, untuk menyatukan beragam kelompok etnis yang berbeda. Yang keempat, simbol kebanggaan nasional. Yang kelima, simbol identitas nasional. Ragam bahasa sebagai bahasa negara ada 4 poin. Yang pertama, sebagai alat komunikasi pada tingkat nasional guna kepentingan perancangan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Yang kedua, sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Yang ketiga, sebagai bahasa pengantar pada pendidikan. Yang keempat, sebagai bahasa resmi negara. Poin ketiga, sudut pandang apa saja yang dapat dilihat dari ragam bahasa. Poin pertama, dari sudut pandang kebahasaan. Dari sudut pandang kebahasaan ini ada ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa, sedangkan ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Yang kedua, dari sudut pandang kegunaan ada ragam bahasa formal dan non-formal. Ragam bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Sedangkan ragam bahasa non-formal kebalikan dari ragam bahasa formal. Poin ketiga, dari sudut pandang tata tulis ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan, sedangkan ragam bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari ragam bahasa baku. Yang keempat, dari sudut pandang penyebaran ada ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sedang norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Sedangkan ragam fungsional digunakan dalam struktur profesi atau kedinasan. Ada 5 kaidah ketatebahasaan, yaitu pertama, tata bentuk morfologi. Yang kedua, tata bunyi fonologi. Yang ketiga, tata kalimat atau sintaksis. Yang keempat, tata makna atau sematik. Yang kelima, tata tulis atau tubi. Itu saja penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan atau pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.